Kalau kita melihat konsep tentang berbicara tentang pengadilan, dan ini kita akan coba bahas ya, pengadilan dari sudut pandang Alkitab ya, maka kita akan dapati bahwa pengadilan yang dicantumkan atau penghakiman, penghukuman yang dicantumkan dalam Alkitab itu mungkin akan berbeda dengan apa? Dengan apa yang kita miliki saat ini. Kita takut seringkali kalau kita dipanggil, kalau ada dapat surat ya, kalau di Amerika Serikat ini Anda dipanggil ya, bukan hanya di Amerika, saya percaya di mana saja, kita dipanggil oleh pengadilan untuk menghadap di pengadilan. Seringkali kita merasa takut, aduh salah apa lagi? Kalau kita mungkin belum tahu kesalahan kita. Ya, saya cuma satu kali saya masuk pengadilan di Indonesia saat saya berhenti karena ingin membeli obat di Jalan Samrat. Saya ingin beli obat karena anak saya saat itu sakit. Jadi saya parkir di tempat yang tidak boleh, bukan parkir, saya berhenti di tempat yang tidak boleh apa? Berhenti di situ. Ada tanda larangan untuk berhenti. Lalu saya di situ karena tidak ada lagi tempat parkir masuk ke apotik yang ada di Samrat itu. Jadi saya parkir di pinggir jalan, saya lari, tapi begitu saya kembali, tahu-tahu sudah ada polisi yang sudah apa? Sudah menantikan saya. Dia bilang, tidak ada alasan, biarpun saya bilang saya cuma mau beli obat untuk anak saya, tidak ada alasan dia keluarkan apa? Tiket, dan saya harus masuk pengadilan. Saat saya masuk ke pengadilan, saudara, saya rasa aduh kayak kecil sekali, aduh. Saya itu apa ya? Seorang pendeta, dosen di Universitas Kelabat, lalu sekarang menghadap sebagai pesakitan di pengadilan, seperti seorang yang memang apa ya, seperti kucing basah atau tikus basah lah begitu ya di hadapan hakim pada saat itu. Jadi rasa, aduh, itulah ya, kita merasa sangat kecil, tapi untuk apa merasa takut kadang-kadang untuk masuk apa, dipanggil masuk ke pengadilan. Tetapi di dalam Alkitab tidak demikian ya. Saat Allah menegakkan keadilan atau penghakimannya, hal itu justru dalam Alkitab itu menjadi waktu untuk bersukacita. Pengadilan Allah itu adalah sesuatu saat, suatu kesempatan yang indah, yang baik untuk umat-umatnya dapat bersukacita. Ada keadilan Allah, penghakiman Allah, dan sukacita. Mazmur 67 ayat 5 katakan, kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Jadi, keadilan Allah yang ditegakkan itu disambut dengan apa? Sukacita. Mazmur 96 ayat 12-13. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Sebab ia datang. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Dan pada saat Allah menghakimi, memberikan keadilan, itu adalah panggilan ataupun kesempatan untuk apa? Bersukacita. Ya. Nah, kenapa kita dapat bersukacita di pengadilan Allah? Kenapa? Ya. Kenapa kita dapat bersukacita di pengadilan Allah? Karena pengadilan Allah itu berbeda dengan konsep pengadilan yang kita miliki. Di dalam dunia saat itu, ataupun yang diyakini oleh mayoritas orang-orang Kristen pada saat mereka bahas tentang penghakiman Allah, ngeri ya. Nanti kita akan dibakar di sini, atau ada pandangan tentang purgatori, kita pernah bahas ya. Purgatori artinya pada saat kalau tindakan kita belum terlalu baik ya, kita akan masuk satu masa di mana kita berada dalam apa? Api penyucian. Kita akan disiksa dulu. Sebelum kita, kalau sudah bertobat betul-betul, masuklah kita dalam kerajaan surga. Kalau tidak bertobat, masuklah kita dalam api neraka untuk selama-lamanya. Pada saat kita membaca tentang Allah yang memberikan keadilan dan penghukuman, seakan-akan penderitaan yang kekal. Padahal bukan itu ajaran Alkitab. Allah dalam kasihnya tidak akan bakar kita selama-lamanya, seumur hidup. Untuk apa? Ya, itu adalah ajaran yang salah, ajaran purgatori, bukan ajaran Alkitabiah dan lain sebagainya. Tapi itulah yang kita itulah yang kita sering kali dengar, sehingga membahas tentang pengadilan Allah itu, mengerikan sekali. Tapi ayat Alkitab yang kita sudah baca, katakan bukan. Kita bersukacita dalam pengadilan Allah. Kenapa? Karena seperti pengadilan dunia, itu pengadilan Allah, ada salah paham yang telah terjadi. Kesalahpahamnya ini apa? Mayoritas umat Kristen saat ini, mayoritas melihat pengadilan Allah yang memberikan kesan mengerikan, itu sebagai pengadilan dalam kasus pidana. Kasus pidana adalah kasus di mana kita melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Itulah pidana. Ya. Kita kalau Anda sebagai dalam kasus pidana, Anda ada dalam pengadilan itu dengan tangan yang mungkin dirantai, ya, diborgol tangan Anda. Orang-orang yang masuk dalam, ada pakai pakaian apa? Pakaian tahanan ya, pakaian
oranye atau apalah gitu ya. Kita masuk ya warnanya itu ya. Kita masuk sebagai terdakwa, pidana. Jadi dalam pengadilan kasus pidana, diri kita itu menjadi seperti terdakwa. Kita terdakwa. Maka itu seringkali itu yang kita bayangan kita tentang pengadilan Tuhan. Anda Stephen Rantung, Anda kesalahanmu lebih besar daripada kebenaranmu ataupun yang baik yang kamu buat. Maka kita sebagai pesakitan, ya, terdakwa sebagai pesakitan. Tapi kalau kita lihat dalam ajaran Alkitab, bukan kita masuk dalam kasus pidana dan sebagai terdakwa, bukan. Kalau kita mau gambarkan, kita masuk ya umat-umat Allah di dalam Alkitab, kita melihat diri kita itu dalam pengadilan kasus perdata. Apa bedanya kasus perdata dan pidana? Mungkin ada yang lebih tahu ya, saya seorang pendeta bukan seorang ahli hukum ya. Tapi yang perdata itu berkaitan dengan perselisihan antara individu ya, dan atau dengan badan hukum. Ada kalau tanah saya diambil, ada aduh nih hakim gimana nih tanah saya nih, ada tetangga saya ini udah main patoknya itu sudah digeser 1 meter. Jadi itu bukan masalah pidana, ya, bukan masalah pelanggaran hukum, kejahatan terhadap kepentingan umum, tapi perdata artinya itu apa ya? Kasus perdata, kasus yang berkaitan dengan apa? Perselisihan yang terjadi antara satu individu dengan individu lainnya atau dari badan hukum. Biasanya kita tidak masuk dengan diborgol dengan pakaian, kita tidak baru dibawa dari penjara untuk masuk ke pengadilan, tidak. Mungkin dari rumah ya, tanpa harus diborgol, tanpa harus pakai baju oranye dan lain sebagainya. Dan di dalam dalam Alkitab ya, umat-umat Allah dalam pengadilan Allah itu kita berada dalam pengadilan kasus perdata. Dan diri kita itu bukan sebagai terdakwa, tapi justru sebagai penggugat. Penggugat yang mengharapkan adanya pembebasan, atau lebih tepatnya adanya pengampunan atau pengharapan atas keyakinan akan kemenangan yang gemilang. Hakim, tolong dong betul-betul nih tanah saya ini, patoknya itu sudah digeser nih oleh tetangga ini. Jadi kita ingin memperoleh kemenangan. Kita menantikan untuk dapat masuk ke dalam pengadilan, ke dalam ruangan pengadilan. Kita rindu. Kita tidak mau kalau sampai pengadilan kita ditunda. Aduh, kapan dong kita dapat dimenangkan ya? Kapan kita dapat dimenangkan? Umat-umat Tuhan di Salemba telah berhasil setelah bertahun-tahun ya, umat-umat Tuhan di Salemba, di Gereja Advent Salemba di Jakarta. Saya tamat di SMP Advent Salemba ya. Saya tahu mungkin dari dulu itu ada masalah dengan tanah yang di sebelahnya ya, yang merupakan milik daripada Gereja Advent Salemba itu. Tapi kemudian masalah perdata ini telah berlarut-larut. Kapan itu bisa diselesaikan? Tertunda dari waktu ke waktu. Tapi inilah ya, yang menjadi masalah di dalam Alkitab tentang para hakim yang di dalam Alkitab itu ya, hakim yang mungkin bukan tidak memberikan keadilan, tapi mengulur-ulur waktu untuk memberikan keadilan. Nanti kita akan lihat ya. Tapi poinnya adalah, di dalam Alkitab, Allah kita itu tidak mengulurkan waktu. Di dalam Alkitab, Allah kita akan selalu memberikan keadilan yang pasti. Dan oleh sebab itulah keadilan Allah itu adalah sesuatu yang diminta, yang sesuatu yang diharapkan, dinantikan. Ya. Itulah sebabnya Mazmur 35, 23-24 katakan, terjagalah, ya, bangunlah membela aku. Jadi seperti seseorang ya, yang ingin membangunkan hakim-hakim, udah rindu nih ya, masalah saya ini diselesaikan. Bangun hakim bangun ya. Terjagalah dan bangunlah, membela aku, membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilanmu ya Tuhan Allahku. Supaya musuh-musuhku itu atau yang berbuat jahat kepadaku itu jangan bersukacita atasku. Jadi hakimnya mau dibangun-bangunkan, dipercepat kalau bisa pengadilan tersebut. Itulah sebabnya dalam Wahyu 6 ayat 10 ya, kita ada jiwa-jiwa yang ada di bawah mesbah kata berseru dengan suara nyaring, berapa lama lagi? Ya mereka tidak mau pengadilan itu diulur-ulur. Kalau bisa pengadilan Allah itu sekarang. Supaya kita dapat memperoleh kebenaran, dibenarkan ya. Supaya keberadaan kita itu kesalahan yang ditimpakan kepada kita itu dapat dihapus dan lain sebagainya. Jadi masalah utama, itulah sebabnya masalah utama para hakim di zaman Alkitab itu bukan pada keputusan hakim yang salah atau yang tidak adil, melainkan pada kesempatan atau waktu untuk mendengarkan masalah yang kita ingin bawakan di pengadilan. Ingat, ini pengadilan di Alkitab ya, bagi umat-umat Tuhan bukan pengadilan pidana. Kita bukan sedang menjadi pesakitan. Kita dalam perdata kita yang menggugat ya, dengan lainnya. Jadi kita membutuhkan waktu yang kalau bisa secepat-cepatnya masalah kita itu diselesaikan. Ya. Itulah ya.
Dan ini kita lihat ya, seperti tadi itu, ya. Terjagalah, bangunlah, membela hakku. Ya. Dan ini ada satu perumpamaan Yesus dalam Lukas 18 ayat 3, dikatakan ada seorang janda yang datang kepada hakim yang tidak takut Tuhan, yang tidak takut manusia, hakim yang jahat saja pun. Tetapi apa yang masalahnya bukan hakim itu akan memberikan keputusan yang salah atau tidak benar, tapi kapan dia mau mendengarkan permohonan ataupun keadilan, memberikan keadilan kepada sang janda ya. Jadi itulah ya, janda itu selalu datang pada hakim dan berkata, "Pak, belalah aku terhadap lawanku." Seperti itu kan. Seperti Mazmur 35 ayat 23. Bangun hakim, bangun, bela hakku ya. Bela perkaraku. Nah, seperti itulah ya. Kita tahu kan, kita pernah sedikit singgung tentang janda ini ya. Yesus memberikan ini konteksnya itu kalau kita berdoa dalam Lukas 18 ayat 1 tentang konteks supaya berdoa jangan berhenti-henti ya. Hakim manusia yang sering mengulur-ulurkan waktu saja itu akhirnya memberikan apa? Mendengarkan kalau kita terus-menerus datang berdoa atau menggedor pintu hakim tersebut. Apalagi Bapa kita, itu yang Tuhan bilang ya. Allah Yesus Kristus bilang pada saat dia memberikan perumpamaan ini. Dan ini perumpamaannya ya. Dalam sebuah kota ada seorang hakim, Lukas 18 ayat 2. Ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Nggak benernya hakim dengan kata lainnya. Dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Jadi beberapa waktu lamanya hakim itu menolak untuk mendengarkan. Janda itu udah kepingin sekali masuk ke dalam pengadilan. Hakim itu tolak terus. Tetapi kemudian ya hakim itu berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Nah, bukan berarti hakim itu akan memberikan keputusan yang salah dengan cara memihak pada janda tersebut. Itu tidak. Ya. Wanita ini dikatakan belalah aku. Wanita ini berada dalam hal yang benar. Ya. Dia mendapatkan ketidakbenaran. Dia tidak mendapatkan ketidakadilan dari orang lain. Jadi masalahnya bukan hakim ini akan bela-belain wanita tersebut dengan membuat keputusan yang salah. Tidak. Masalahnya bukan keputusan yang salah yang dia buat, tapi waktu yang dia ulur-ulur. Waktu yang dia ulur-ulur. Jadi kalimat, aku membenarkan dia. Baiklah aku membenarkan dia. Di dalam Alkitab, bahasa asli dan juga bahasa Inggris terjemahannya katakan, I will see that she gets justice. Aku akan memastikan dia mendapatkan keadilan. Ya. Jadi masalah utama orang-orang umat-umat Tuhan atau seperti janda ini, itu bukan masalah kita akan hakimnya ini keputusannya benar atau tidak benar nggak ya? Bukan, di dalam Alkitab bukan itu. Pasti keputusannya benar. Yang masalahnya dengan hakim-hakim zaman Alkitab, kapan waktunya perkara kita apa? Mau didengar. Jadi masalahnya bukan ketidakadilan, masalahnya itu waktu untuk mendapatkan keadilan. Jadi itulah sebabnya umat Tuhan di zaman Alkitab, seperti kita sudah baca dari kitab Mazmur tadi, yang mereka teriakan itu adalah keadilan. Ya. Bermohon kepada Allah bagi keadilan. Bukan ketidakadilan. Bukannya ketidakadilan. Kenapa? Karena kata hakim. Ya, kata hakim di dalam Alkitab itu bukan, hakim itu kan bagi kita itu hakim itu seperti yang menentukan benar atau salah, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Itulah hakim zaman sekarang ini, zaman now ini. Tapi di dalam Alkitab kata hakim atau judges itu artinya adalah deliverer, pembebas atau juru selamat. Pembebas atau juru selamat. Coba kita lihat para hakim-hakim di kitab hakim-hakim. Siapa mereka itu? Mereka itu bukan hanya menentukan perkara-perkara untuk mana yang benar, mana yang salah. Tapi pada umumnya mereka itu adalah pembebas yang menyelamatkan bangsa Israel dari serangan-serangan serangan-serangan musuh dan lain sebagainya. Dari perhambaan musuh dan lain sebagainya. Jadi kata syafat di dalam Alkitab itu hakim, itu artinya pembebas. Artinya juru selamat. Ya. Juru selamat karena kita dibebaskan. Kita diselamatkan. Ya. Itulah sebabnya kita dapat melihat dalam Alkitab, Allah adalah hakim yang adil. Inti pengajaran Alkitab ini. Bahwa Allah adalah hakim yang penuh kasih dan yang membebaskan. Ingat syafat, deliverer, ya, savior, pembebas
juru selamat. Hakim-hakim adalah sebagai pembebas dan apa? Juru selamat itulah Allah sebagai hakim yang adil adalah Allah yang penuh kasih yang apa? Yang membebaskan. Dan inilah alasannya mengapa umat-umat Allah tidak perlu takut akan penghakimannya. Jangan kita pernah takut. Oh, kita akan dihakimi, ada penghakiman terakhir. Jangan kita takut. Ya. Jangan kita takut. Kalau kita takut berarti kita belum apa? Mungkin belum berdoa minta ampun pada Tuhan atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita perlu takut kalau kita tidak menyadari dosa-dosa kita itu sebagai dosa. Itu yang harus kita takuti. Tapi kalau kita sudah mengakui kesalahan dan dosa kita, kita bermohon, Tuhan ampunilah saya. Seketika itu juga pengampunan itu akan menjadi bagian kita. Seketika juga Tuhan bukan menjadi apa? Menjadikan kita dihakimi dalam konteks kita sebagai orang yang jahat, tapi pada saat kita mengakui dosa-dosa kita, kita menjadi seketika itu juga orang benar kembali, yang dibenarkan kembali, dan kita diselamatkan kembali. Ya, pada saat kita mengakui dosa-dosa kita. Jadi kita tidak perlu takut akan penghakimannya. Mazmur 98 ayat 9 katakan, Mazmur 98 ayat 9, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Dengan kebenaran. Dia mengadili dunia, menghakimi dunia dengan keadilan dan dengan kebenaran. Yesaya 33 ayat 22. Yesaya 33 ayat 22 katakan, sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Hukum yang bagaimana? Tuhan ialah raja kita. Ia akan menyelamatkan kita. Jadi penghukuman yang dari raja yang menyelamatkan kita bukan penghukuman yang menyebabkan kita binasa. Tapi justru penghukuman yang membuat kita selamat karena kita dibenarkan olehnya. Sehingga kita selamat. Jadi kenapa Allah adalah hakim yang adil dan kita pasti selamat? Kenapa? Karena Yesus telah bayar semuanya. Hutang-hutang kita itu dibayar oleh Yesus. Ya. Jesus paid it all. Yesus telah bayar semuanya. Ya. Kita tidak perlu takut. Ajaran utama Alkitab lainnya adalah kita tidak perlu takut akan penghakiman Allah. Karena Yesus telah mengambil tempat kita. Di dalam pengadilan surga, tidak ada lagi penuntut, jaksa-jaksa penuntut yang bilang, dia ini harus dihukum karena dia sudah ambil ini, sudah ambil itu, sudah ambil itu. Tapi saat itu pembela kita Yesus Kristus katakan, aku udah bayar semuanya itu. Apa yang telah diambil oleh orang ini, dia telah akui. Dia telah akui. Dan aku telah bayar semuanya. Dia tidak lagi bersalah. Dia tidak lagi bersalah. Kenapa? Karena Yesus yang telah mengambil tempat kita. Yohanes 3 ayat 16-17. Ayat 16 kita sering baca, kita sudah hafal, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ia telah mengaruniakan anak tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Kenapa kita akan beroleh hidup yang kekal? Sebab Allah, ini sebabnya. Ya, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Melalui Yesus. Penghakiman kita itu adalah penghakiman kita dinyatakan sebagai benar. Itulah sebabnya dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus tidak ada penghukuman. Poin berikutnya, bahwa penghakiman itu adalah kabar baik. Ya. Kabar baik, penghakiman itu kabar baik. Dalam Alkitab, penghakiman itu berarti hukuman bagi orang jahat, tetapi juga pembenaran dan keadilan bagi orang benar. Orang yang dibenarkan itu bagaimana? Sekali lagi, hanya satu. Kita tidak boleh, kita dibenarkan bukan karena kita bikin ini, bikin itu, bangun gereja. Bukan. Kalau kita mengakui dosa-dosa kita. Kalau kita bawa dalam doa, Tuhan, saya sudah berdosa. Kita mengakui. Kita bukan melihat dosa orang lain. Udah nggak peduli dengan dosa orang lain. Lihat dosa-dosa kita. Lihat dosa-dosa kita. Disitulah kita dibenarkan kembali. Dan kalau kita dibenarkan, pada saat penghakiman itu datang, seperti dalam Daniel 7 ayat 22. Apa yang terjadi? Kita bukan takut akan mendapatkan apa? Hukuman gantung, hukuman ini. Bukan ya. Daniel 7:22 bicara tentang sampai yang lanjut usianya itu datang. Dan keadilan diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Kita sudah bahas waktu lalu tentang pre-advent judgment. Penghakiman Tuhan. Keadilan Tuhan yang Tuhan tegakkan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu untuk siapa? Untuk orang-orang benar. Bagaimana orang-orang benar itu dihakimi, diadili. Mereka dihakimi, diadili untuk dinyatakan bahwa mereka patut, pantas, namanya tidak dikeluarkan dari buku kehidupan.
Dan itulah sebabnya ada penghakiman sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, kenapa? Supaya kita yang dibenarkan, kita yang mengakui dosa-dosa kita, yang berjalan kembali bersama-sama dengan Yesus. Nama kita tidak akan pernah dikeluarkan dari buku kehidupan, sehingga saat Yesus datang, kita sudah apa? Sudah dinyatakan benar dan akan apa? Naik bersama-sama, diangkat ke dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya dengan Allah kita. Itulah sebabnya Daniel 7:22 bicara tentang keadilan diberikan kepada orang-orang kudus. Dan ayat, kalau Anda terus baca, dan pemerintahan itu diberikan kepada orang-orang kudus ini. Kalau Anda terus baca ayatnya ya. Wahyu 14 ayat 7 bicarakan apa? Takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Kembali ini menunjuk kabaran 3 malaikat dalam Wahyu 14, menunjuk pada peristiwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Diberikan kesempatan kepada umat manusia untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Karena penghakiman Tuhan telah tiba. Jadi, bagi orang benar, penghakiman itu adalah akhir dari dosa. Bagi orang benar itulah akhir dari dosa, dari penderitaan dan ketidakadilan. Allah akan membela umatnya dan menyatakan mereka itu benar. Menyatakan benar. Dan dengan adanya keyakinan seperti ini, maka penghakiman Allah pada saat Allah menyatakan, menegakkan keadilan yang didasarkan atas kasih-Nya, itu membawa kita untuk hidup dalam apa? Hidup dalam pengharapan. Ya, hidup dalam pengharapan. Daripada kita takut akan penghakiman, orang Kristen justru dipanggil untuk hidup dalam sukacita dan pengharapan akan kedatangan Yesus. Ya, kita harus dapat hidup. Jangan pernah, saudara, kalau kita yang selalu ingin dekat dengan Tuhan, ya, kita mungkin banyak masalah dosa kita yang orang lain tidak mau ampuni sekalipun, ya. Kekasih kita, suami, istri, atau anak, orang tua bahkan nggak mau mengampuni kita. Jangan kita berpikir bahwa itu demikian juga Allah kita. Tidak. Pada saat kita datang dengan hati yang hancur, Tuhan, saya telah berdosa, saya telah melakukan ini, ampunilah saya. Seketika, saudara, seketika kita dibenarkan kembali. Dan kita tidak perlu takut, ya. Kita tidak perlu takut lagi, walaupun orang menghakimi kita, orang akan menjudge kita, ya. Kita tidak perlu takut. Karena yang penting adalah penghakiman itu bukan manusia, ya. Manusia itu bukan hakim. Yang hakim kita adalah Allah kita. Daripada kita takut akan penghakiman, orang Kristen justru yang telah mengakui kesalahan dosa-dosa kita, ya, kita dipanggil untuk hidup dalam sukacita dan pengharapan akan kedatangan Kristus. 1 Yohanes 4 ayat 17-18 katakan, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Kita percaya, kita yakin. Saya sudah akui kepada Tuhan. Ya, mungkin dosa saya tidak dilupakan oleh orang lain, tapi saya sudah bawakan kepada Tuhan. Saya tidak perlu khawatir. Saya dapat memiliki keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih, ayat 18, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Di dalam kasih. Inilah sebabnya, saudara, saya mengajak kita semua, mari kita hidup dalam apa? Pengharapan. Ada apa? Penghakiman Allah itu justru sesuatu yang kita nantikan, ya. Tuhan, ya, saya kan sudah berdoa. Saya sudah berdoa mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa saya. Saya percaya Tuhan, Kau sudah ampuni. Dan pada saat kita meminta penghakiman Allah, karena kita sudah memberikan penyerahan diri kita kembali kepada Tuhan, maka kita tidak perlu lagi takut. Kita dapat hidup dalam sukacita. Kita dapat hidup dalam pengharapan. Kiranya ini dapat menjadi bagian kita semua, ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.